Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nila Hidayati dari Fisika Universitas Airlangga angkatan 2020. Di sini aku akan menyampaikan mengenai tugas akhir dari Fisika Matematika 3 yang membahas pokok yaitu kalkulus variasi, terutama menggunakan metode Euler. Nah, mungkin teman-teman bisa disimak ya. Oke, teman-teman, di sini aku akan menyampaikan mengenai Fisika Matematika 3 dengan pokok bahasan kalkulus variasi dan terutama pada metode Euler. Oke. Jadi yang pertama itu akan apa sih itu metode dari metode Euler. Metode Euler merupakan suatu metode numerik yang paling sederhana untuk turunan dari Taylor, di mana fungsi Yx adalah fungsi kontinu dan memiliki turunan dalam interval A ke B. Nah, maka dari Taylor-nya itu akan menjadi seperti persamaan seperti ini. Nah, dengan karena fungsi dari Yx itu memenuhi suatu persamaan diferensial, maka fungsi Yx itu nanti akan berubah menjadi fungsi Ya sama dengan alfa. Nah, mungkin bisa aku next. Nah, pada pokok bahasan video kali ini, aku akan membahas mengenai UAS Sigma 3, di mana kita mendapatkan suatu permasalahan mengenai suatu lintasan dari titik A ke C, yang mana kita akan diberi beberapa pokok masalah, dari 4 masalah. Yang pertama itu mengasumsikan kelengkungan dari A ke B. Yang kedua, mengasumsikan persamaan kelengkungan dari B ke C. Yang ketiga, mencari jarak B ke C dengan menggunakan persamaan asumsi yang kita buat di permasalahan nomor 2. Terus yang keempat, ketika ada orang yang berseluncur dari titik A ke titik B, nah, dengan tanpa hambatan, dengan artinya tanpa ada gesekan di antara lintasan dengan orang yang berseluncur, maka kita bisa mengecek, kita disuruh untuk mengecek apakah persamaan yang kita tuliskan di permasalahan 2 itu mampu menjadi persamaan yang membuat orang berseluncur ini memiliki waktu paling minimal atau lebih cepat, atau bisa dikatakan peseluncur meluncur dari A ke B dengan waktu yang relatif cepat, seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi yang diberikan kepada kita sebagai mahasiswa oleh dosen kami. Oke. Yang pertama, aku akan membahas mengenai permasalahan 1 yang mana kita mencari asumsi persamaan dari titik A ke titik B. Nah, karena lintasan yang kita punya seperti ini, yang mana itu hampir sama mengenai gelombang sinus. Teman-teman pasti lihat di lintasan ini. Kalau kita lanjutkan, pasti kayak seperti ini kan, teman-teman. Kan ini gini, nah gini. Karena kan berulang-ulang. Nah, itu kan bisa digunakan kalau apa namanya, seperti delete Fourier. Kalau kita bisa menentukan fungsinya, nanti kita bisa menggunakan delete Fourier untuk memecahkan masalah ini. Nah, karena berbentuknya fungsi kuadrat, dan ini juga berbentuk seperti gelombang sinus juga. Karena di sini nanti akan seperti ini. Maaf.
Nah, karena kan tadi kita ini adalah seperti grafik dari sebuah persamaan kuadrat. Nantinya dapat dicari kemiringan dari titik A ke B yang merupakan jarak yang kita sebut sebagai regresi linear. Nah, untuk salah satu fungsi mencari sebuah kelengkungan itu ada turunan. Nah, di mana kalau kita mencari jarak antara A ke B, itu biasanya juga menggunakan turunan dan integral. Karena diferensiasi dan integrasi itu biasanya akan saling berhubungan ketika fungsi yang kita punya itu tidak linear atau berbentuk kuadrat, sinus, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini, salah satu solusi kelengkungan yang saya gunakan, menggunakan ds sama dengan akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat kali dx. Itu untuk persamaan satunya. Nah, lalu kita olah lagi dengan membagi persamaan yang ada di akar ini dengan dx kuadrat. Jadi ds-nya sama dengan 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat dx. Nah, karena kita harus mengetahui suatu persamaan yang ada di sini. Nah, anggap saja kita asumsikan lagi di sini itu sumbu X-nya. Ini sumbu Y. Nah, karena kita kira-kira aja pakai X itu kita pakai ini titiknya ke koordinat keberapa, yang titik A, yang B itu koordinat berapa, dan sebagainya. Nah, karena tadi kita menggunakan persamaan kuadrat, maka fungsi dari lintasan ini yang berbentuk seperti ini akan berbentuk fungsi kuadrat. Nah, karena kita tahu sebelumnya, karena kita tahu jarak itu merupakan turunan dari titik-titik yang membentuk suatu lintasan. Nah, ketika jarak itu nanti diturunkan oleh fungsi waktu, akan menjadi sebuah kecepatan yang mana kecepatan suatu benda, suatu partikel atau seorang yang turun dari titik A ke titik B. Nah, karena pada masalah kali ini saya mengasumsikan untuk lintasan ini itu pada 2 dimensi saja. Jadi hanya ada koordinat X dan ada koordinat Y. Nah, untuk persamaan lintasan yang kita cari, yaitu lintasan A ke titik B. Nah, karena kita tahu ini itu fungsi kuadrat, maka fungsi yang kita gunakan untuk mencari nantinya, untuk kedepannya, itu kita adalah Y sama dengan 1 plus 1/4 X kuadrat. Nah, ini kita dapat cari menggunakan dengan mengalir. Nah, untuk mencari fungsi ini, seperti kita mencari fungsi-fungsi kuadrat seperti biasa, yaitu mencari nilai X dan Y-nya, terlebih dahulu nilai kemiringan, dan sebagainya. Nah, untuk pokok permasalahan 1. Jadi, untuk asumsi persamaannya itu, kita tidak bisa menggunakan secara gamblang dengan turunan saja, karena suatu kelengkungan lintasan itu biasanya bisa diukur atau bisa diperoleh atau lebih detailnya itu menggunakan suatu pemrograman yang mana nantinya akan berbentuk seperti ini. Nah, nanti akan berbentuk kelengkungan ini akan terlihat jelas berapa kelengkungannya dan berapa apa fungsinya sebagainya. Jadi kita untuk menghitung secara analitik nilai kelengkungan itu hanya bisa dikira-kira atau bisa menggunakan regresi linear dengan pada umumnya menggunakan Y sama dengan MX plus M. Seperti itu. Nah, mungkin aku lanjut ke pokok bahasan yang kedua. Untuk pokok bahasan yang kedua, nah, bahasan yang kedua ini juga hampir sama sama dengan bahasan yang pertama. Namun, untuk bentuk lintasan yang kita punya, itu dari sini ke sini kebalikan dari A ke B. Kalau B ke C itu adalah kebalikan dari lintasan A ke B. Nah, bentuk lintasan tersebut adalah merupakan fungsi gelombang sinus juga, dan jika kita potong seperti ini, akan membentuk grafik kuadrat. Benar kan teman-teman? Seperti ini. Nah,
Karena karena permasalahan 2 ini sama dengan permasalahan yang pertama, maka kita dapat mencari kelengkungan suatu jarak ataupun sebaiknya itu menggunakan turunan seperti pada persamaan 1 dan 2. Namun kembali lagi untuk lebih detailnya dari persamaan 1 dan 2 itu kita bisa mengasumsikan dengan hal-hal yang lain. Terus juga kita bisa menggunakan pemrograman untuk melihat suatu kelengkungan dari grafik atau lintasan yang kita punya seperti ini. Nah, untuk dari fungsi kuadrat tersebut, hampir sama ketika kita mencari fungsi kuadrat pada persamaan yang pertama. Nah, namun karena ini adalah kebalikan dari gambarnya adalah kebalikan dari fungsi yang pertama, permasalahan yang pertama, maka fungsi kuadrat yang kita hasilkan itu akan menjadi seperti nih, dia sama dengan 0,15 kali min x kuadrat plus 8x plus 12. Nah, di sini kita akan mulai kemeringannya menggunakan turunan dari y ataupun dan sebaliknya. Karena lintasan yang kita punya kan dari B ke C. Nah, maka dari itu lain halnya ketika kita tadi itu kan A ke B. Dan sekarang itu ada kebalikan dari lintasan A ke B. Seperti itu. Jadi untuk kelengkungan seperti permasalahan yang pertama, kita dapat mendetailkan suatu persamaan atau fungsi yang menggambarkan suatu kelengkungan dari lintasan tersebut menggunakan suatu pemrograman. Tidak bisa menggunakan perhitungan secara analitik saja. Next. Nah, karena dari pembahasan permasalahan 1 dan 2, kita sudah mengasumsikan bahwa lintasan tersebut berbentuk kurva persamaan kuadrat. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita bisa melihat untuk gambar yang pertama, ini kan seperti kita melihat gambar untuk pada permasalahan yang kedua. Dan ini untuk gambar yang kedua adalah gambar yang sama dengan permasalahan yang kita punya. Permasalahan umum yang kita punya, yaitu tadi di sini adalah A, di sini B, dan di sini C. Nah, di sini kita akan kayak bisa mengasumsikan sendiri bahwa lintasan yang kita punya itu adalah merupakan ketika kita tempel di suatu kertas ataupun kita gambar, itu akan menjadi sebuah kurva persamaan kuadrat. Nah, untuk gambar yang ketiga ini, ini adalah gambar yang kedua, tapi kita pisah. Seperti itu. Nah, karena permasalahan 1 dan 2 itu merupakan kita kayak mencari kelengkungan suatu fungsi kuadrat. Nah, maka dari gambar yang kita ketahui di atas, dengan gambar ini, soal lintasan yang kita berikan adalah merupakan kurva dari persamaan kuadrat. Maka nilai kelengkungan dapat didapat, ada typo di sini, dengan menggunakan fungsi kuadrat pada persamaan. Ini bukan fungsi persamaan 2 ya, persamaan 2, tapi dengan memasukkan nilai fungsi kuadrat di masing-masing permasalahan, seperti itu. Nah, jadi kan nanti tadi ada di permasalahan 1 nilai persamaan kuadratnya itu 1 plus 1/4 x kuadrat, dan di permasalahan 2 itu Y sama dengan 0,5 min x kuadrat plus 8x plus 12. Nah, nanti kita tinggal masukkan persamaan-persamaan tersebut pada persamaan yang kedua, yaitu ini. ds sama dengan 1 plus dx kuadrat dy kuadrat plus dx kuadrat, ds kuadrat sama dengan akar 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat dx. Jadi, untuk yang persamaan pertama, aku rangkumkan, ini adalah persamaan di mana kita akan mencari suatu jarak dari sebuah kelengkungan yang kita punya, gitu. Nah, untuk mencari kelengkungan itu sendiri, kita hanya bisa menggunakan suatu pemrograman. Adapun kalau kita menggunakan secara analitik itu tidak akan hasilnya sedetail ketika kita melakukan pemrograman untuk mencari suatu kelengkungan. Dengan fungsi kuadrat pada permasalahan 1, yaitu Y sama dengan 1 plus 1/4 x kuadrat. Nah, dengan itu nanti fungsi Y kita masukkan di persamaan ini,
Nanti ds sama dengan 1 akar 1 plus 1 per 4x kuadrat dx. Ini ada dx-nya juga. Lupa. Nah, ini. Nah, dan yang kedua sama, karena permasalahan 1 dan 2 itu kita sama-sama disuruh untuk mencari suatu kelengkungan, maka nilai ds-nya itu sendiri sama, kita mencari suatu jarak dan suatu kemiringan yang ada pada lintasan tersebut sama untuk permasalahan 2 sama dengan permasalahan 1. Nah, tinggal kita memasukkan fungsi kuadrat itu sendiri di ds sama dengan akar 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat dx. Seperti itu. Nah, mungkin aku bisa next permasalahan 3. Nah, permasalahan 3 itu sendiri, kita akan mencari jarak dari B ke C dengan menggunakan asumsi persamaan yang kita punya. Karena kita tadi mengasumsikan bahwa suatu lintasan B ke C itu merupakan bentuk dari kurva persamaan kuadrat. Nah, maka kita tinggal memasukkan, untuk mencari jarak B-nya ke C itu, tinggal masukkan nilai Y-nya ini ke dx. Nah, sedikit modifikasi. Oke. Nah, untuk mencari jarak B ke C itu sendiri, kita bisa menghitung ini. Ini adalah fungsinya, fungsi dari lintasan B ke C itu sendiri yang kita tahu tadi. Nah, kita turunkan terhadap X, maka do Y per do X-nya itu sama dengan 0,15 dikali min 2X plus 8. Nah, setelah itu kita akan mencari, kan tadi itu kan ds kan. ds itu kan masih berupa suatu turunan. Ketika kita ingin mencari nilai s-nya itu sendiri, maka kita integralkan. Nah, s-nya itu kita bisa tahu ini kita asumsi untuk nilai batas bawahnya itu adalah 2 dan nilai batas atasnya itu 4. Nah, maka kita tinggal masukkan fungsi yang udah kita turunkan, fungsi y yang udah kita turunkan di sini di dalam akar, dan kita nanti akan integralkan terhadap dengan batas 2 dan 4. Nah, sebelum kita integralkan, karena kan yang di dalam akar ini sangat tidak karena banyak fungsinya, maka kita misalkan saja yang di dalam akar ini kita misalkan U. Nah, maka U-nya kan sama dengan 0,15 dikali min 2X plus 8. Nah, untuk DU-nya sendiri itu adalah turunan dari U, yang mana 0,15 dikali min 2 dx. Jadi DU sama dengan min 0,3 dx. Jadi dx itu sendiri sama dengan min DU per 0,3. Nanti di sini kita akan gunakan untuk mengintegralkan dengan kita asumsikan atau kita misalkan nilai yang ada di dalam akar ini misalkan U. Seperti itu. Nah, kita masuk ke integral seperti ini. Sebelum kita masuk, kita akan memasukkan nilai 2 dan 4 ke persamaan ini. Untuk kita melihat batas integrasi sebelum kita sebelum min DU per 0,3 ini kita masukkan. Nah, karena kita akan mengubah batas integrasinya terlebih dahulu. Ketika X-nya itu sama dengan 2, nah, nanti batasnya itu sama dengan 0. Ya kan? Oh, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini. Di U. Terus, ketika saya masukkan 0, ini sama dengan 2, itu hasilnya sama dengan, tadi bukan ini sendiri, ketika kita masukkan di persamaan. Ya, jadi berarti batasnya seperti ini 0,6, karena tadi yang di bawah ada 0,2, dan di sini 0. Seperti itu. Nah, langsung kita masukkan, atau jarak dari B ke C itu. Jadi S sama dengan, karena tadi itu, ini kita bisa masukkan di 1,
Kan ini ada DU, kan ini ada DU, terus ini DU-nya. Ini DU kan. 1 per, DU-nya kita ubah dari sini, nanti 1 per 0, ini 0,3. Integral dengan batas 0,6 sampai 0 dalam akar 1 plus U. Karena ingat tadi kan DS kan sama dengan akar 1 plus bla 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 bla. Agak DS sama dengan akar 1 plus DY per DY kuadrat per DX kuadrat. Nah, karena tadi ada satunya, kita masukkan satu lagi di sini, plus U kuadrat, karena tadi kan DY kuadrat per DX kuadrat. Nah, ini DX-nya kita ganti dengan DU. Karena kan tidak mungkin ya teman-teman untuk batas integrasi yang besar itu di bawah yang atas, ya bisa jadi. Karena kita akan menggunakan yang kita, karena menggunakan batas integrasi yang bawah itu adalah yang kecil dan yang atas adalah yang besar, kita ubah untuk batas integrasinya menjadi 0 sampai 0,6. Dan jadi S sama dengan 1 per 0,3 integral dengan batas 0 sampai 0,6 akar 1 plus U kuadrat DU. Jadi tinggal kita dengan integral biasa, nanti kita integralkan ini jadi U kuadrat U plus 1 per 3 U pangkat 3. Nah, nanti kita masukkan nilai-nilainya ini sehingga sampai akhir nanti kita menghasilkan nilai S sama dengan 2,1 114 kali 10 pangkat min 1 km atau 211,4 meter. Nah, dari sini kita tahu, karena kan tadi kita kalau mencari suatu jarak atau suatu titik pot, ya seperti itu, jarak ketika lintasan itu tidak berbentuk linear, maka kita menggunakan turunan dan integral. Karena selain kita menurunkan, kita juga akan mengintegralkan suatu fungsinya juga. Nah, dari sini kita tahu, ini karena menurut asumsi persamaan yang saya punya, belum tentu hasil yang ketika kita menggunakan persamaan yang beda, nanti hasilnya hampir sama atau hampir mendekati. Karena suatu fungsi tadi itu akan memiliki beberapa banyak persamaan. Bisa Gaussian, bisa sinus, cosinus, ada persamaan kuadrat, dan juga kita bisa menggunakan linear, atau kita bisa menggunakan jaring-jaringnya untuk mencari regresi linear seperti ini. Nah, namun pada video ini saya menggunakan persamaan kuadrat agar sembari kita menggunakan integral dan turunan. Nah, namun nanti ketika kita menggunakan Gaussian dan sebagainya akan memiliki step yang berbeda ketika kita menggunakan persamaan yang berbeda juga. Seperti itu. Nah, untuk nilai S yang saya punya dari perhitungan menggunakan fungsi kuadrat itu S sama dengan 211,4 meter. Seperti itu, teman-teman. Mungkin aku next ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang keempat itu sendiri, itu adalah pokok bahasan yang terakhir dari permasalahan soal UAS FISMA 3. Nah, dan yang keempat itu sendiri, permasalahannya seperti ini, ketika ada orang yang berseluncur dianggap tanpa hambatan dari A ke B. Nah, seorang yang berseluncur dari A ke B. Sampai sini kita mengecek ulang apakah persamaan yang kita punya tadi, yang kita gunakan dari 1, 2, 3 itu adalah persamaan yang membuat seseorang yang meluncur itu mempunyai waktu yang minimal atau waktu yang paling cepat. Seperti itu. Nah, karena tadi kita menggunakan persamaan kuadrat, nah di sini juga kita menggunakan persamaan kuadrat juga, namun nanti kita sedikit modifikasi kita sedikit berkolaborasi dengan trigonometrinya juga. Nah, untuk ini kan tadi persamaan kuadratnya kan 1 plus 1/4 X kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan persamaan ini, turunan dari X, akar Y, X kuadrat plus 1. Ini adalah S-nya, bukan. Ini S.
Ini adalah akar A. Akar A itu kita pakai jaraknya atau fungsi yang bergerak itu kan tadi, iya jaraknya. Nah, dari persamaan 6 ini nanti kita bisa tahu x-aksen itu kita misalkan sama dengan akar dari AY per 1 min AY. Nah, AY itu sendiri, AY itu sendiri itu, nah, ketika kita mencari nilai Y itu, maka kita akan mendapatkan nilai Y sebesar 1/2A, kita ubah, karena sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos kuadrat, cos kuadrat theta. Nah, untuk turunan itu sendiri, karena kita udah dapat nilai Y, fungsi Y, kita bisa menurunkan di Y sama dengan 1/A sin theta per 2 cos theta per 2 dA. Nah, kita misalkan suatu persamaan 6 ini kan tadi ini kan, persamaan. Ya kan sama, tapi itu kita minus. Karena kita ini, oh ya, benar ini minus. Sorry, ini minus. Nah, di X itu, ini dari ini kan turunan dari X juga kan. Nah, di sini kita turunkan terhadap Y. Nah, di X yang sendiri kan ini AY itu kan tadi Y. Itu bisa AY kan tadi sin kuadrat atau Y itu sendiri adalah sebelum ini kan kenapa di sini D theta, di sini ada D. Nah, di sini kita masukin AY ngasar dulu seperti ini. Kita masukin mutlak seperti itu. Kan nanti D. Dan masih ada belum bisa jadi theta karena kan di sini ada fungsinya cuma theta kan, tidak ada fungsi y-nya juga. Jadi dc itu kita ubah menjadi d theta, yaitu dengan cara menurun sin kuadrat theta jadi dy, bukan d theta, bukan dy lagi gitu. Nanti kita langsung ubah tuh terus sehingga nanti ubah dx-nya itu sama dengan 1/2a sama seperti tadi, seperti ini, d theta seperti itu. Jadi itu saling berhubungan karena kita akan mengubah dy itu akan menjadi theta untuk kita bisa menurunkan atau mengintegralkan untuk step selanjutnya. Nah, untuk karena tadi kan udah dapat dx-nya kan sama dengan 1/2 1 min cos kuadrat theta per cos kuadrat theta per 2 d theta. Nah, langsung kita bisa mencari nilai x-nya sendiri. Nah, nilai x itu sendiri adalah sebentar. 1/2 integral dari 1 min cosinus kuadrat theta per 2 theta. Sini, karena kan tadi kan x-nya kita untuk mencari x-nya kita integralkan sehingga x itu sendiri nanti akan mendapatkan nilai sebesar 1/2a theta min sin, karena kan diintegralkan theta min sin theta. Dan lalu di sini itu kita juga bisa mengetahui nilai y juga 1/2 ini 1 min cos theta. Nah, sebelumnya kita tahu di sini kan banyak yang kayak ini dari mana kok bisa dapat persamaan 6 ini. Ini merupakan persamaan suatu gerak yang namanya itu gerak siklolik. Ya, karena siklolik itu kan siklus gitu. Nah, itu merupakan gerak fungsi gitu. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, fungsi ya x dan y ini adalah suatu persamaan yang ada di gerak siklolik atau yang gerak yang lintasannya itu berbentuk seperti siklus. Gitu. Ini bukan ski, ini ya seperti itu. Nah, jadi x-nya itu nanti kita dapatkan nilai x-nya sebesar ini dan ini. Nah, ini merupakan persamaan di mana ski menuju titik A ke B yang merupakan waktu yang minimum. Waktu yang paling minimum mereka punya. Nanti kan ini ada x dan y-nya. Nah, udah nggak ada x dan jarak. Kan jaraknya tadi kita belum ketahui kan. Jarak dari A ke B. Sudah ada jarak ini kita bisa cari kecepatannya dengan cara menurunkan jarak terhadap waktu. Ini S, kita belajar S. Sorry, waktu saja. Ini kita bisa mencari seperti tadi, kita mengintegralkan bla 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 seperti persamaan yang ada di atas.
Terus ini untuk mencari kecepatannya itu kita turunkan sehingga nanti itu nilainya ketemu. Nah, terus kita mencari T sama dengan S. Kan tadi kan udah ada kan, kita cara mencari S seperti apa, DS dulu kita masukin Y-nya berapa, terus kita turunkan Y-nya itu, terus kita masukkan ke DS, terus ke DS kita integralkan untuk bisa menemukan nilai S-nya. Dan menemukan nilai S-nya baru kita menurunkan kembali terhadap waktu untuk mencari nilai kecepatannya. Nah, kita mencari kecepatan langsung aja masukkan di persamaan GLB. Itu persamaan gerak lurus beraturan. Nah, mungkin dari sini selebihnya mungkin kurang detail dengan mengenai pembahasan permasalahan yang kita punya, karena suatu permasalahan ini bisa kita selesaikan secara detail, rinci, dan sebagainya itu menggunakan suatu pemrograman. Mana di sini saya tidak membahas pemrograman itu, selebihnya aku mohon maaf, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan ketika aku berbicara, menyampaikan sesuatu. Mungkin sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan aku mohon maaf ketika aku ada salah dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit undur diri. Bye-bye.